bagi kita. Ibu adalah seorang malaikat yang Allah turunkan untuk merawat kita, mendidik kita, membesarkan kita. Dari pertama kita makan ASI hingga kita makan nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li liwalidayhi ilayyal masir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridha walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan yang tiada sekutu baginya, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan, Tuhan yang hanya kepadanya tempat kita bersandar. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada seseorang yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang modern, dari zamannya Siti Maisarah hingga zamannya si Humairah, dari zamannya Siti Fatimah hingga zamannya Asma, dari zamannya Siti Khadijah sampai zamannya Fatimah. Siapakah beliau? Ya, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in bau tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku penerus risalah. Yang terhormat para jajaran dewan juri dan jajaran kepengurusan, mudah-mudahan digampangkan dalam segala urusannya. Dan yang kami cintai dan banggakan, para santriawan santriawati yang mewarnai pondok pesantren Al Basmalah tercinta, mudah-mudahan digampangkan dalam thalabul ilmi. Insya Allah, saya Nuratifah Awaliyah dan saya Syifa Khairun Nisa dan saya Asmana akan mengangkat tema yang berjudul Sosok Malaikat yang Tidak Bersayap. Kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, banyak anak-anak yang malu untuk mengakui ibunya. Tak sedikit pula anak yang menghina, mencaci maki, membenci, dan bahkan sampai ada yang berani membunuh ibunya. Ibu adalah seseorang yang sangat berharga bagi kita. Ibu adalah seseorang malaikat yang Allah turunkan untuk merawat kita, mendidik kita, membesarkan kita. Dari pertama kita makan ASI hingga kita makan nasi. Dari awal kita bisa berbicara hingga kita tahu yang namanya cinta. Kita tahu yang namanya syar'i. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi dengan menyebut namamu ya
kecil sampai kita besar, ibu kita merawat kita. Sewaktu dalam kandungan ibu kita menjaga kita. Dari situlah kita tidak tahu betapa besar pengorbanan ibu dalam mengurus kita, betapa besar pengorbanan ibu dalam menjaga kita. Oleh karena itu, kita sebagai anaknya, kita tidak boleh menyakiti hati kedua orang tua kita, terutama hati ibu kita, karena keridhaan dan kemurkaan Allah ada terhadap keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasul, Ridwallahi fi walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadirin Rahimakumullah. lantas bagaimana caranya kita untuk membalas jasa kedua orang tua kita? Apakah dengan cara memberi tahta, harta, jabatan, dan yang lainnya? Tidak, jawabannya tidak. Itu semua tidak bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Lalu harus dengan cara apa kita membalas jasa kedua orang tua kita? Salah satunya dengan berbakti kepada orang tua kita dan selalu mendoakannya, sebagaimana dalam doanya, Allahumma ghfir lana liwali walidina wali masyayikhina wali jami'il muslimin wal muslimat. Allah beri apunten dosa ibu Rama abdi sareng dosa guru abdi sareng sadaya muslimin wal muslimat. Hadirin rahimakumullah. Lantas bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua kita, sedangkan kedua orang tua kita sudah tiada? Maka suatu itu ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya aku berbakti kepada kedua orang tuaku, sedangkan kedua orang tuaku sudah tiada? Maka Rasulullah pun menjawab, engkau dapat melakukannya dengan 4 cara. Yang pertama, Beristighfar kepada Allah untuk keduanya. dengan cara beristighfar kepada Allah, itu bisa menggantikan kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Yang kedua, Menjalani amanah dan wasiat. sewaktu kedua orang tua kita masih hidup dan memberikan amanah dan wasiat kepada kita, maka kita harus menjalankan amanah dan wasiatnya tersebut. Yang ketiga, Hormat kepada sahabat akrabnya. dan ketika kedua orang tua kita mempunyai sahabat akrab, maka kita harus berhormat kepada sahabat akrabnya tersebut. Yang keempat, Selalu menyambung tali silaturahmi kepada keluarga. dan ketika kedua orang tua kita sudah meninggal dan masih mempunyai keluarga, maka kita tidak boleh memutuskan tali silaturahmi kita kepada keluarga dari kedua orang tua. Oleh sebab itu, kita yang masih mempunyai kedua orang tua kita, jangan pernah menyanyiakan hati kedua orang tua kita, jangan pernah menyanyiakan kasih sayang kedua orang tua kita, jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua kita, walaupun dengan perkataan sekalipun. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la
besok. Bahwasanya kita tidak boleh membentak kepada kedua orang tua kita, menyakiti hati kedua orang tua kita, walaupun dengan perkataan sekalipun. Sebagaimana dalam syair, oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwasanya kita tidak boleh menyanyiakan hati kedua orang tua kita, kita tidak boleh menyakiti hati kedua orang tua kita. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ungdur maqila wa tangdur